Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Apa kabar teman-teman semuanya? Yang jelas dalam keadaan sehat ya. Mari kita simak informasi sebagai berikut. PKN tegaskan tenaga honorer ini akan ditolak dalam pendataan non-ASN. Anda termasuk? Simak info berikut. Baik, kembali lagi di channel Quick Story. Mari kita simak info seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website beritasoloraya.com. Informasinya yaitu PKN tegaskan tenaga honorer ini akan ditolak dalam pendataan non-ASN. Anda termasuk? Simak info berikut. Beritasoloraya.com, tidak semua tenaga honorer atau tenaga non-ASN dapat mengikuti pendataan non-ASN. Hal tersebut dipastikan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN yang disampaikan langsung oleh Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen. Berdasarkan surat edaran Menteri Menpan RB bahwa yang dapat mengikuti pendataan tenaga non-ASN 2022 adalah tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah dan tenaga honorer K2 yang telah terdaftar dalam database BKN. Lebih lanjut, secara khusus terdapat daftar tenaga honorer yang bisa ikut serta dalam pendataan tenaga non-ASN 2022 dan ada pula yang tidak dapat ikut serta atau ditolak untuk pendataan non-ASN pada aplikasi BKN. Lantas siapa sajakah tenaga honorer yang tidak memiliki kesempatan ikut serta pada pendataan tenaga non-ASN 2022? Bagaimana nasibnya setelah pendataan non-ASN 2022 resmi selesai? Simak video ini dengan baik hingga selesai. Sebagaimana dikutip berita soloraya.com melalui kanal YouTube Pagar ASN Pelayan Publik Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Suharmen memaparkan terdapat 3 kategori tenaga honorer yang tidak dapat ikut pendataan tenaga non-ASN 2022. 3 tenaga non-ASN yang dimaksud oleh Suharmen selaku Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian yaitu: pertama, tenaga non-ASN yang bekerja pada bagian Badan Layanan Umum atau BLU atau Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Kedua, tenaga non-ASN yang berprofesi pada bidang petugas kebersihan, pengemudi satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme tenaga outsourcing atau tenaga alih daya. Ketiga, tenaga non-ASN yang termasuk dalam pegawai SK atau kontrak kerja di atas 31 Desember 2021 dan atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN atau APBD. Petugas kebersihan, pengemudi satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain yang dibayarkan dengan mekanisme outsourcing atau alih daya itu tidak termasuk yang dicatat, ujar Suharmen pada Selasa 30 Agustus 2022. Oleh karena itu, tenaga honorer atau tenaga non-ASN yang ditolak pendataan non-ASN oleh BKN seperti petugas kebersihan, pengemudi satuan pengamanan, dan bentuk jabatan lain akan dialihkan ke pihak ketiga dengan status tenaga outsourcing atau tenaga ahli daya sesuai dengan SE Menpan RB nomor P/M/M.SM.052/03/2022. Kementerian RB juga telah memaparkan secara resmi terkait tujuan sebenarnya dari pendataan tenaga non-ASN 2022 yang terdiri atas 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. 1. Pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan di tahun 2022 diperuntukkan guna memetakan dan memvalidasi data pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah, baik dari segi sebaran jumlah kualifikasi serta kompetensinya. 2. Pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan di tahun 2022 bertujuan untuk mengetahui apakah tenaga non-ASN yang telah diangkat oleh instansi pemerintah sudah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi. 3. Pada pendataan tenaga non-ASN yang dilakukan di tahun 2022, data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan dalam menyiapkan roadmap penataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah.
Demikian informasi yang bisa kami share. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat dan optimis. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.